Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di 11 derajat 42 menit, pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan membentuk beberapa transit. Pertama, trine dengan Venus. Venus itu ya cukup dekat dengan Virgo. Jadi kalau menurut saya ini adalah situasi atau energi yang memberi perasaan kita merasa berharga untuk mendalami lebih jauh sesuatu. Jadi Virgo kan energinya kita berpikir jauh ke dalam. Jadi kan penggambaran Virgo apa? The Hermit. The Hermit itu sendiri, dia mencari cahayanya dari dalam diri sendiri, dia yang pegang sendiri, dan dia tidak butuh energi dari luar. Dan ketika trine dengan Venus, maka saya melihat ini adalah ketika kita menemukan harta karun. Tapi karena Virgo itu istilahnya adalah harta karun itu ada di kita sendiri kok, gitu ya. Jadi kayak misalnya kita menemukan bahwa kita punya kemampuan lebih hari ini, gitu ya. Jadi hal-hal positif seperti itu. Barangkali memang ada beberapa benar-benar menemukan, katakanlah ternyata kita pernah menyimpan duit ya di mana gitu, dan kita lupa kalau kita pernah nyimpan, dan hari ini kayak ingat lagi, oh iya ternyata kita masih punya sesuatu. Tadinya kita pikir kita udah nggak punya dana untuk membiayai ini, misalnya seperti itu. Tetapi penemuan hartanya tadi, tanda petik, kalau katakanlah kita jadi ingat ada tabungan yang kita terlupa, itu dikarenakan bukan sesuatu yang terkejut tiba-tiba dan kita tidak menyangka, enggak, karena energi Virgo itu biasanya terencana, dia sangat logis. Ya, jadi dia memang mencari, kayaknya rasa-rasanya pernah deh, coba aku pikir-pikir dulu. Aku ingat-ingat, oh iya waktu itu kan aku pernah ngomong sama si ini. Oh iya waktu itu kan dia kirim ke aku. Oh iya gitu. Jadi logikanya bukan hal yang seperti Scorpio yang benar-benar come out of the blue gitu, enggak ya. Jadi lebih kita karena mencari, kita digging sesuatu. Di sini bulan square dengan matahari. Jadi setelah kita menemukan harta tersebut, tanda petik apapun, itu termasuk kekayaan batin kita, kita seperti terhenyak sebentar. Karena kita merasa bahwa kita tuh inginnya bisa menggunakan temuan kita untuk hal yang langsung bermanfaat. Ternyata enggak, karena bulan itu quincunx dengan Chiron, jadi dia nggak ada hubungannya langsung, tapi sebenarnya ada hubungannya. Kita bisa memanfaatkannya kira-kira sekitar mungkin 3 hari lagi, karena ketika bulan oposisi dengan Chiron, sekarang kan belum, masih quincunx. Jadi kayak kita sudah menemukan sesuatu, ini adalah tanda petik hal yang berharga, tapi kita belum tahu harus bagaimana menyikapinya. Dan karena saya sudah mengambil beberapa kartu di sini, ada hal yang sangat konsisten, yaitu hal yang secret society. Jadi saya melihat dari sumber lain, yaitu derajat 12 Virgo, itu an investigative reporter snatches away the curtain. Jadi buka korden that leads to the subterranean layer of nefarious secret society. Jadi ternyata di balik curtain yang tertutup itu, ternyata ada banyak sekali sesuatu yang ada di situ, yang kita tuh nggak pernah kepikiran tahu ada, karena mereka secret gitu. Jadi exposing secret societies, corporate malfeasance, governmental cover-ups, marital infidelities, banyak hal yang tertutup berada di 12 derajat Virgo. Dan ini terlihat juga dari kartu yang keluar di sini, karena saya nunggu sampai ada yang jumping ya. Di sini terlihat lower world ya. Lower world itu sesuatu yang memang ditutupi. Ini adalah kekayaan batin kita, tetapi sesuatu yang kita nggak berani tampilkan keluar. The lower world holds the hidden treasures of humanity.
It is a place of rich and fruitful darkness. Jadi ada darkness-nya sini, where we can find the disowned parts of ourselves and the abandoned aspect of our psyches. Jadi ada bagian dari diri kita yang kita tidak ingin memilikinya dan kita buang jauh-jauh. Kita nggak mau pikirin, kita tekan di dalam subconscious, di bawah sadar kita. Dia tetap ada, dan ini adalah yang kita bicarakan hari ini, yang saya maksud dengan temuan harta karun, tanda petik. Itu buat beberapa atau mungkin lebih banyak yang menemukan kualitas dari psikologis, lebih daripada tadi misalnya tabungan yang kita lupakan. The lower world is a place of our ancestor where discover the gifts and lessons from the past in the realm of the collective unconsciousness. Here we can transmit our demon and transform them into pure energy, our source of personal power. Jadi ketika kita menemukan hal yang gelap, sesuatu yang kita tutupi, sesuatu yang kita sukar untuk menerima, itu kan sebenarnya adalah hal yang positif karena kita membuka pintu untuk healing. Tetapi healingnya itu sendiri membutuhkan langkah yang luar biasa. Healingnya itu termasuk kita dengan berani menghadapi demonnya kita, hal yang paling kita takuti. Jadi ini juga konsisten, dan ini juga dari yang jumping, saya nggak ngambil dari deck lain ya, ini juga keluar di sini, darkness. Jadi 3 kali secara konsisten saya menemukan informasi ini, darkness. Darkness di sini, you are entering a time of introversion, a linear time, or a time to turn inward to plan and strategize. Jadi gelap atau sesuatu yang kita tidak kenali itu sama sekali bukan hal yang negatif di sini, jelas. Karena kita ternyata punya ide lain, punya gagasan lain yang kita belum pernah explore, sekarang kita temukan dan sekarang kita butuh untuk berstrategi. Ini kan energinya Virgo. Bayangkan kita adalah the hermit, ya. The hermit kan penggambarannya dia sendiri mencari cahayanya dari dalam diri sendiri. Dia nggak mencari informasi dari luar. It is time to do shadow work which will bring big dividends later on. Jadi yang kita lakukan sekarang kayaknya diam-diam ya, kita tidak koar-koar, kita tidak bilang ke siapa-siapa, tapi pada saatnya nanti ini akan sangat bermanfaat. Release what no longer works for you. Jadi kita mengenali bahwa ada beberapa hal memang sebenarnya udah nggak relevan. Abundance, ini current situationnya. Jadi kita, kalau saya melihatnya adalah kemampuan, jadi kebanyakan dari kita kan kemampuan batin, atau kapasitas yang kita belum tahu bahwa itu ada, dan ternyata itu bisa kita gunakan untuk mencari abundance ya, untuk kerja lebih smart, untuk mendapatkan pintu masuk ke area yang lebih menguntungkan, something like that. Dan di sini near future-nya adalah release. Ini tadi juga sudah disebutkan, karena ini belum terjadi, artinya memang ini dengan mengetahui apa yang dark, apa yang gelap di kita melihatnya sebagai hal yang bermanfaat, sebagai ide baru, sebagai hal untuk berstrategi, dan kedepannya adalah kita bisa melepaskan apa yang menjadi beban hati kita. Very clear. Dan saya belum ngambil Lenormand-nya tadi. Kalau Lenormand-nya 3 kartu. Oke. Jadi kita posisinya adalah cemas, kita tuh nggak yakin, nggak percaya diri, dan mungkin kita juga merasa bahwa ada yang salah di sini, dan kita aware banget bahwa something does not add up gitu ya, tidak masuk akal, not making sense gitu ya. Tapi somehow ini kayak emang harus terjadi, ada hal yang kita memang perlu untuk mengetahui. Ya, jadi di sini adalah kesempatan ketika kita dipaksa, tanda petik, semesta untuk kita mampu menghadapi demonnya kita, apa yang kita takuti, dan kita memang melihat apa yang perlu untuk diperbaiki. Gambar tikusnya saya melihatnya adalah yang perlu untuk diperbaiki. Lanjut ke tarotnya, 4 kartu. Iya. Kita lihat dari yang belakang aja. Rest, reflection, mental restoration, incubation, IDs. Iya, jadi incubation IDs-nya ya. Jadi menurut saya
ide-ide yang tadinya ada di bawah sadar kita kayak tidur mencari ke dalam, ya. Ini challenge-nya adalah self defeat argument. Kita masih belum berdamai dengan apa yang ada di sisi lain diri kita. Tetapi sarannya adalah combining, creating, compromise, experimenting. Jadi somehow kita itu juga bagian dari kehidupan kita, dan oleh sebab itu kita harus menemukan cara supaya yang kita inginkan, ideal kita, area ideal kita masih tetap bisa bersamaan, berjalan dengan harmonis dengan apa yang menjadi bagian kita yang lebih gelap, karena dua-duanya adalah bagian dari self-nya kita, psyche-nya kita. Outcome-nya adalah recovery, conciliation, ignoring pain, recovery-nya. Jadi menurut saya ini memang kesempatan yang diberikan, ya. Energi Virgo itu termasuk healing juga, ya, karena ini waktunya kita untuk merawat diri sendiri. Jadi kita menemukan sesuatu dari dalam. Tadinya kita masih tidak berdamai dengan apa yang menjadi bagian dari diri kita, tetapi kita disarankan untuk bisa menerima keduanya sebagai bagian dari diri kita, apa adanya, dan kita dimungkinkan untuk recovery. It's very clear kalau menurut saya. Message dari Spirit untuk menutup bacaan hari ini. Today, tell yourself, whatever I need to know is always revealed to me. Ya, again, ya ini sama energinya. Jadi, apa yang memang kita perlu untuk ketahui, ya, itu cepat atau lambat akan terkuak. Jadi kan kadang-kadang kita nggak suka, ya, kenapa kok kita dipisahkan dari sesuatu gitu, ya. Kita seneng banget sama orang ini, tetapi somehow kayak nggak jodoh banget gitu, ya. Barangkali karena kita nggak denger apa yang dia omongin, dan semesta nggak suka gitu deh. Semesta nggak suka dia ngomong jelek tentang kita, tapi kan dia menggunakan topeng, sehingga kayaknya sama kita baik dan kita merasa kehilangan sesuatu yang berharga, tapi semesta lebih tahu seberapa berharganya dia. Barangkali dia tidak cukup berharga, dia bicara sesuatu di belakang kita, dan oleh sebab itu somehow semesta berusaha untuk mengatakan pada kita, kamu jangan terus begitu, kamu jangan mupeng banget gitu sama orang itu. Tahu nggak, dia tuh ngomongin kamu gini. Jadi yang dimaksud dengan tadi gelap, darkness, termasuk informasi tentang yang kita kemudian terpikir, oh iya, kalau saya mau lebih teliti, ternyata sebenarnya informasi itu sudah ada di kita, cuman kemarin nggak dong aja, karena memang kita nggak berprasangka sampai sejauh itu. Jadi itu yang keluar informasinya hari ini. Kalau menemukan informasi yang di luar dugaan, ya memang secara konsisten beberapa informasi dari bacaan hari ini mengarahkan pada hal tersebut. Oke, wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.